Assalamualaikum penonton setia dimanapun berada. Video kali ini video praktek mikrokonseling untuk pertemuan yang ketiga. Selamat menonton dan terima kasih yang sudah selalu menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali bertemu pada pertemuan ketiga dalam kegiatan konseling individual dengan teknik modeling. Jadi bagaimana kabarnya setelah kemarin mengikuti konseling selama 2 kali pertemuan? Apakah ada perubahan? Alhamdulillah baik, ada sudah bisa mencontoh motivasi yang lebih baik lagi kayak teman gitu. Dari teman yang kemarin itu ya. Oke. Jadi bagaimana nih kabarnya? Baik ya. Kemudian, nah di sini masih ingat apa itu konseling yang kita lakukan ini? Ingat atau mau dijelaskan lagi? Oke, kakak jelaskan lagi ya. Jadi konseling individual ini kita untuk menyelesaikan permasalahanmu yang kemarin yang kamu ceritakan dengan teknik modeling. Nah, karena kita sudah melewati 2 kali pertemuan, tentu pasti ada perubahan yang kamu alami. Karena kemarin sudah kita sama-sama menjelaskan tentang teknik itu, tentang permasalahanmu untuk kita selesaikan. Nah, sekarang kita mengevaluasi dari teknik tersebut yang kemarin kakak berikan. Misalkan, apa yang kamu rasakan setelah kemarin teknik itu diberikan? Karena teknik modeling ini kan dia salah satunya dengan mengamati, kemudian kamu mencontoh dan kamu mengikuti, yang pasti kamu itu mengidolakannya lah intinya, atau mengaguminya. Nah, apa yang kamu benar-benar rasain perubahannya gitu dari perilaku sikapmu jadi sekarang gitu? Itu kayak agak lebih sedikit rajin gitu, kayak kalau ada ngasih tugas tuh langsung dikerjain gitu, kalau telat sedikit gitu. Oke, berarti sudah mulai ada perkembangan lah ya dari perilaku yang sebelumnya kemarin yang memang benar-benar motivasi belajarnya itu benar-benar di bawah ya kan. Di sini kamu benar-benar nggak ngerasain apa peningkatan yang kamu rasain setelah kamu coba menggunakan teknik itu tadi? Ada. Dan memang benar-benar ngerasa nggak itu meningkatkan perilakumu menjadi lebih baik? Iya ya. Oke. Nah, setelah kita melewati beberapa kali pertemuan, motivasi itu sangat penting buat diri kita sendiri maupun juga untuk orang lain. Karena kalau kita termotivasi, kita akan bisa membantu orang lain untuk memotivasi dirinya. Kenapa motivasi itu perlu ditingkatkan? Karena motivasi ini berawal dari kebiasaan kita untuk mengerjakan sesuatu. Misalkan kalau kita tidak termotivasi untuk mengerjakan sesuatu, kita tidak akan pernah mendapatkan hasil yang baik, benar kan? Nah, jadi motivasi itu sangat diperlukan. Kenapa? Hal lainnya ya karena itu tadi, motivasi itu gak semua orang bisa selalu ada pada dirinya. Seminggu aja dari hari ini untuk seminggu ke depan belum tentu tuh motivasi kita tuh sama. Bisa aja terkadang 1-2 hari kita boleh termotivasi untuk mengerjakan tugas, untuk mencapai tujuan kita lah, tapi 4-5 sampai ke depannya belum tentu sama. Karena semua orang itu pasti mempunyai jalan pikiran yang berbeda, isi hati yang berbeda. Nah, makanya motivasi itu
perlu ditingkatkan dan perlu ada itu nggak mesti harus full kita tuh mempunyai motivasi untuk selalu termotivasi lah ibaratnya, tetapi harus ada gitu. Nah di sela-sela ngapain pun itu harus ada motivasi diri kita, kayak pas mengikuti kegiatan belajar nih, kita itu perlu untuk di setiap kali proses untuk kita maju, untuk kita sukses, itu kita harus mempunyai motivasi. Kalau kita nggak punya motivasi, kita berarti nggak mau maju kan. Nah sebenarnya seperti itu, dan motivasi itu penting banget. Kenapa orang banyak menjadi motivator? Karena motivasi itu memang penting. Kalau misalkan nggak penting, untuk apa orang menjadi seorang motivator? Kenapa orang banyak bikin kata-kata motivator, quote-quote yang membangun, itu nggak mudah sebenarnya bikin kayak gitu tuh. Nah itu tuh untuk supaya mereka lebih bisa memotivasi diri itu, karena kan sekarang nih kita ini di zaman yang canggih ya, serba ada, serba instan, pokoknya serba ada lah, serba kecukupan. Jadi motivasi itu bisa kita dapatkan tidak hanya pada orang lain. Misalkan kamu nih ngasih kakak quote, nah itu tuh belum tentu orang lain bisa. Terus quote atau motivasi ini kita nggak bisa berpaku pada orang aja, karena nggak semua orang bisa ngeluarin kata-kata motivator. Nah makanya orang yang pintar mengeluarkan kata-kata motivator itu tuh dia cantumkan lewat akun-akun sosial medianya, pokoknya lewat sosial media lah yang bisa dijangkau oleh orang lain, bisa dilihat oleh orang lain. Kenapa? Itu alasannya motivasi itu penting, karena untuk tujuan kita maju itu kita harus memiliki motivasi yang kuat. Kalau kita nggak punya, ibarat kata ya, motivasi itu niat kita, pegangan kita. Kita selalu termotivasi oleh orang itu, pasti kita akan maju. Tapi kalau kita tidak termotivasi sama sekali, kita nggak bakal maju. Kalau misalkan ibarat kayak niat kan, kita nih mau sholat nih, tapi nggak ada niat, apa hasilnya? Nggak ada kan. Nah sama sekali kosong, kayak percuma aja gitu, kita ngelaksanain tapi kita nggak niat. Nah sama halnya kayak belajar, kita belajar tapi kita tidak termotivasi, jadi apa yang ilmu yang kita dapat itu apa gitu, kayak hampa yang kosong aja kayak gitu, kayak angin lalu, bener kan? Nah terkait tentang tugas yang kemarin, tapi kakak lupa ngomongnya kan. Nah itu tuh kan kemarin kakak bilang kamu harus mencoba mencontoh, mengamati dia lah dulu terlebih dahulu bagaimana kesehariannya. Nah itu apa saja yang kamu kerjakan, apa saja yang kamu dapat terkait soal dia gitu lah, gimana kepribadiannya dia gitu lah. Apakah dia ini sosok yang memang rajin kah, atau kamu mengikutinya, mengamatinya pada waktu apakah gitu, bisa apa gitu menurut kamu? Itu kalau biasanya kalau ngeliat dia ngerjain tugas itu kan dia selalu cepat gitu selesainya, jadi kayak mau ngikutin gitu sama teman-teman yang lain, kayak itulah apa, cepat selesainya, kita cepat juga selesainya biar sama kayak dia gitu, biar kayak ada rajin juga gitu, kayak nggak sering malas-malasan gitu. Terus kalau misalkan kesehariannya Bang, Kalau kamu mengamatinya melalui apa kemarin? kalau kemarin tuh kan kayak ngeliat di grup itu, guru tuh baru berapa menit ngasih tugas, nah dia berapa menit ke depan tuh udah selesai gitu, udah cepat pokoknya. Itu kalau di grup ya. Iya. Kalau di kehidupan dia Bang sehari-hari adalah kamu mengamati? Ada itu biasanya dia tuh kadang kalau bahasa Inggris tuh kan dia terus yang ditanya sama gurunya gitu, kayak ini artinya apa gitu, guru tuh nunjuk dia terus dia jawab gitu. Jadi kayak guru tuh kayak
lebih perhatian lah sama dia ke anaknya itu ya. Karena dia tuh rajin kan, sering dapat tingkat juga di kelas, jadi itu. Nah, kalau misalkan kehidupan dia yang di rumah, kamu ada mengamati? Enggak ada. Iya. Pernah ke Dia- rumahnya? Pernah, tapi dia tuh pendiam sih. Oh, anaknya pendiam. Punya teman tuh paling di sekolah cuma 2 orang aja. Nggak kan, kayak susah bergaul gitu. Kadang kalau kita ke mejanya gitu, kayak kita mau minta jawaban gitu kan, dia itu nggak mau ngasih. Dia Oh, tuh kayak tapi ngasih jawabannya tuh kayak ke teman dekatnya gitu, temannya yang paling dekat. Kalau kayak kita gini enggak, jarang ya. oke. Tapi ada perilaku yang kamu kagumi itu tadi karena dia motivasi belajarnya tinggi. Itu berarti kalau misalkan kebanyakan sih ya memang di kehidupan nyata pendidikan nih, banyak orang yang pintar, yang rajin itu memang orangnya jarang mau ngasih jawaban. Itu di mana-mana sih nemuinnya. Kadang kalau dia bisa bohong untuk kebaikan dirinya itu pasti dia akan bohong. Tapi itu nggak perlu kita ikutin. Kita perlu ikutin semangatnya dia, gimana kerja kerasnya dia. Itu yang perlu kita ikutin, perlu kita tingkatkan untuk diri kita sendiri. Karena memang gitu, orang itu kan berbeda-beda. Kita nih yang enggak lah pintar-pintar amat, tapi pasti kita mau tuh ngasih jawaban. Nah, jadi itulah perbedaan manusia. Setiap manusia pasti berbeda pendapat, berbeda pikiran, berbeda, intinya berbeda lah semuanya, nggak mungkin akan sama. Jadi sikap seseorang itu pasti berbeda juga. Ada orang yang memang pintar terus baik, ada yang biasa aja tapi baik banget, sering ngasih jawaban walaupun dia sendiri kesusahan tuh, biasa kayak gitu kan. Nah, tapi itu semua nggak apa-apa, wajar lah, hal wajar. Yang penting yang kamu ikutin, yang kamu kagumi itu terus yang kamu ingat. Pasti dong kamu ingat, nggak mungkin nggak kamu ingat. Nah, itu yang perlu kamu tanamkan untuk dirimu sendiri, karena semua orang itu akan sukses berawal dari dirinya sendiri, kemauan dirinya sendiri. Apa yang ia tujuankan itu yang ia jalankan. Itu kunci sukses, itu berawal dari diri kita sendiri. Nah, alhamdulillahnya pada pemberian teknik kemarin kamu sudah mengikuti, menjalani dan menelusuri segala untuk merubah perilakumu tadi, karena memang udah ngerasakan ada perubahan. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan kita yang terakhir ini, walaupun pertemuan ini sudah berakhir, tetapi kamu harus tetap ingat bahwa pada setiap proses konseling yang kita jalankan itu pasti akan memunculkan perilaku baru, pasti akan memunculkan hal-hal yang baik untuk kamu ke depannya. Dan itu harus kamu ingat bahwa motivasi, karena permasalahanmu tadi kurang motivasi kan, jadi motivasi itu penting. Intinya motivasi itu penting. Kamu harus melihat orang-orang di sekeliling kamu yang memiliki motivasi besar, kuat, semangat juangnya itu kuat. Itu kamu harus amati, kamu lihat, kamu ikutin. Kamu boleh mengagumi seseorang karena sikapnya, perilakunya yang baik, tapi tidak harus untuk menjatuhkan orang lain juga. Karena kebanyakan orang, jika ia mengagumi, ibarat kata tuh iri. Nah, iri bahkan ia akan menjatuhkan orang lain. Enggak, bukan seperti itu. Kita mengikuti orang lain, bahkan kita mendekati orang lain, itu tuh bukan untuk kita untuk sombong, tapi untuk kita meningkatkan kualitas diri kita. Contoh saja nih, kalau kita berteman dan bergaul sama orang yang wangi, nah tuh, kata Ustadz ya kan, kalau kita berteman, berkawan dengan orang yang wangi, pasti kita bakal keciuman, bakal kebawa aromanya gitu. Nah,
Tapi kalau misalkan kita berteman sama orang yang istilah kata tuh yang mengarah pada keburukan, pasti kita akan terbawa. Tapi tergantung lagi pada diri orang itu sendiri, gimana dia ingin mengarahkan dirinya menjadi baik atau menjadi buruk. Nah, seperti itu. Dan pada intinya, pada konseling kita yang pertemuan terakhir ini, kakak pengen kamu untuk menerapkan motivasi belajarmu itu lebih tinggi lagi. Kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Dalam melakukan apapun, kamu harus memiliki niat dan termotivasi. Sering-sering aja baca quote-quote motivasi, kata-kata motivasi, begitu itu pasti kamu akan berpikir lagi, bagaimana nih biar aku jadi kayak gini, bagaimana nih kok biar aku jadi seperti ini nih. Itu kamu harus terus mencoba mencari ilmu lagi di luar, karena untuk mencoba hal baru itu asik. Coba aja deh, tingkatkan terus motivasi itu, terapkan terus motivasi itu, insya Allah kamu bakal sampai pada titik tujuan yang kamu pengen. Oke, setelah kita melaksanakan kegiatan konseling pada beberapa kali pertemuan, apa nih kesan dan pesan yang ingin disampaikan selama kita melaksanakan kegiatan konseling? Dari pesan dulu. Pesan itu semoga jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, tambah rajin lagi, nggak malas-malasan, nggak kayak apa ya, kayak kalau ada tugas langsung kerjain, Langsung gercep gitu ya. Nah, intinya segala yang kita lakukan itu untuk merubah diri kita sendiri, untuk perilaku yang lebih baik lagi, dan untuk mencapai tujuan yang ingin kita raih itu tadi. Nah, jadi apa nih kesannya selama kegiatan kita ini berlangsung? kesannya tuh nambah wawasan tuh, kayak Lebih banyak lagi. ya, lebih banyak pengalaman yang walau cuman kayak 3 kali pertemuan gitu, tapi banyak yang dipelajari gitu, kayak yang belum diketahui itu kan sudah tahu gitu. Apalagi mungkin dari segi teknik, apa yang kamu dapatkan? Di teknik Kemarin kan teknik yang kita pakai kan modeling kan, itu meniru, melihat, mengamati. itu kayak mencontoh orang yang kepribadiannya yang baik gitu, kayak dia kok bisa gitu, berarti aku juga harus bisa. Nah, benar banget itu. Intinya dari teknik yang kita pakai itu bisa kamu lakukan di mana aja. Bisa kamu misalkan kamu lihat di HP-mu ada seseorang, misalkan Mary Riana, ya kan, Mary kan namanya, Mary Riana. Nah, itu seorang yang bolehlah dianggap sebagai motivator. Nah, itu tuh mantep banget tuh kata-katanya, selalu membangun kayak gitu. Nah, apapun yang membangun dirimu itu yang harus kamu terus gali gitu. Nah, jadi kesannya seperti itu ya. Oke, apalagi pesan yang ingin disampaikan nih? Itu aja sih, makasih udah kasih motivasi belajar selama 3 kali pertemuan. Oke, sama-sama. Dan kakak juga berterima kasih nih, kamu sudah meluangkan waktumu untuk bercerita, untuk ingin sharing lah dalam kegiatan kita ini. Mungkin next time kalau kamu punya masalah atau apa, bisa nih kasih tahu, datang untuk bercerita kembali, untuk menyelesaikan. Pasti insya Allah kakak akan bantu. Dan ingat satu hal, bahwa konseling itu dia rahasia. Mungkin kita cukupkan saja pada pertemuan kali ini yang terakhir, karena kamu sudah mengalami banyak perubahan kan pada dirimu.
kita cukupkan, dan semoga kedepannya kamu lebih bisa lagi meningkatkan motivasimu dalam belajar maupun apapun itu, intinya untuk mencapai tujuanmu ke depan yang lebih baik lagi. Nah, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih sudah menonton dari pertemuan pertama sampai ketiga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.